Jar aja tiba-tiba kan. Oke ya, lihat nilainya berapa kelihatan? 95. Wih. Ya. Yang pertama apa yang kedua sih, Pak? Yang ini statistik. Yang persen-persenan. Satu apa yang kedua? Yang pertama berarti. Pertama. Ya, ini sesuatu 95. Ini salahnya cuma satu nih. Modus itu apa artinya? Apa? Modus itu, nah ini Pak, saya itu bingungnya ini. Kenapa? Pekerjaan orang tua siswa kelas 2, modus itu yang paling sering muncul kan? Yang paling sering muncul, arti PNS ada berapa orang? 20. Wirausaha? Mungkin 40. Ini ada wirausaha nih, tarik ke kiri sih, 30. Oh, berarti yang kedua. Iya, yang kedua berarti B. Tuh jawabannya kan B. Dia D. Ini satuannya salah nih, bukan kintal, ini orang. Berat badannya kali yang ditambahin ya. Nah, itu aja sih yang salah. Tapi yang kedua kayaknya banyak deh. Maksudnya? Oh iya, yang kedua salahnya banyak. Tapi kan target kita ingat nggak berapa? Di atas 50. Kenapa ya satu kali pertemuan singkat, padat, mungkin juga ada yang tidak jelas, terus dapat di atas 50 itu sesuatu. Karena sekali lagi biasanya di sekolah itu bisa 4 kali pertemuan gitu ya. Jadi 3 kali ketemu, 1 kali ulangan atau bahkan 4 kali ketemu nggak ulang-ulangan. Nah itu bisa jadi. Jadi yang penting sekarang minimal kenal gitu ya, paham. Nomor 2 deh, kenal dulu. Karena nanti bisa jadi ya di SMA emang lebih susah gitu kan. Tapi setidaknya udah pernah kenal. Nah yang kedua 60. Oke, tentang apa kemarin ini? Aritmatika. Nah ini cara mengerjakannya memang saya nggak ngasih tahu kemarin. Tapi ngasih tahu, tapi nggak ngasih tahu apaan sih gitu ya. Jadi gini, kalau lihat nih. Kalau lihat di sini U3 nilainya 7. Jadi ada berapa ini, ada berapa suku nih? Ada 8. Jadi ada 8, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9. Di mana nilai suku ke-3 itu nilainya 7. Nilai suku ke-8 nilainya 17. Ke-1, ke-2, ke-4, 5, 6, 7 ada nggak? Nggak ada kan? Cuman ini aja kan yang diketahui, iya nggak? Bingung nggak sampai sini saya ininya? Bingung. Membuat sukunya, kemudian nilainya 7. Ini 17. Oh, 5. 6-nya nggak ada. Iya kan? 5. Oh, 5-nya nggak ada. Oh, kalau 5-nya nggak ada, ini berarti belum ketulis. Oke. Bingung nggak? Jadi, kita punya di sini cuma nilai U3 yaitu 7 dan U8 yaitu 17. Cuma punya nilai itu. Bingung nggak? Yang ditanya Di tengah-tengah. Oh, ini ya, kurang ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya jumlah 24 suku pertama. Justru yang ditanya 1 ditambah 2 gitu ya, U1 ditambah U2 tambah U3 tambah sampai U24 yang ditanyain. Jumlahin tuh semuanya. Bingung nggak? Berarti tambah 1 tambah 2 tambah 3. Bukan, nilai di suku pertama ditambah nilai suku kedua. Masalahnya kita punya nggak nilai di U1-nya? Enggak. U2-nya? Enggak juga gitu kan. Terus gimana dong? Oke, ingat nggak?
Kita kalau mengerjakan ini tuh cuma 2. Kalau nggak deret aritmatika, satu lagi deret Deret apa gitu? geometri. Ya ini cuma 2 nih. Insya Allah ini keluar nanti di SMA sama kayak gini ya, sama persis. Soalnya juga bisa jadi sama kayak gini. Ini kan soal SMP Pak, iya, tapi di SMA juga ada. Sama persis biasanya. Nah makanya kenapa ini saya TO-kan. Jadi yang nggak ada di SMA atau kurang bermanfaat di SMA-nya ya inilah kita skip aja dulu. Nah ini ada. Terus gimana dong? Ingat nggak mencari jumlah suku jumlah n suku pertama aritmatika? Ingat nggak rumusnya? Ada namanya SN. Coba lihat ada nggak SN? Ada. SN sama dengan? Yang N per 2? Ada nggak? Ada. Apa rumusnya? Rumusnya itu SN sama gini nih. Nih SN sama dengan ini nih rumusnya nih. Nih. di mana? Di sini. Tuh saya taruh di sini. Nih ini rumusnya nih. Ada. Nah jadi intinya kita harus nyari A-nya. Atau di sini bisa pakai yang pertama kita cari A-nya, cari B-nya. A-nya itu suku pertama, B-nya itu bedanya. Nah, kita punya nggak suku pertama? Kita punya nggak bedanya? Nggak punya. Perhatikan baik-baik ya, matanya jangan berkedip nih. Ini penting. Karena kemarin kita udah dengan cara biar gampang kita cara eliminasi. Ingat nggak kita mengerjakan dengan eliminasi waktu terakhir hari apa Kamis kita ya? Ingat nggak kita eliminasi? Jumat. Eliminasi ingat? Apa tuh? Oke kita lihat ya. Aritmatika nyari U1-nya atau UN-nya apa rumus aritmatika? Apa rumus UN di aritmatika? Apa rumus UN? Di aritmatika. Di aritmatika yang sebelumnya. Iya, yang bab deret, barisan dan deret. Barisan dan deret. Aritmatika. Yaitu A ditambah dalam kurung N min 1. Di kurung B. Nah, beda. Kita punya U3 7. Punya U3-nya berapa? 7. Berarti U3 sama dengan A ditambah dalam kurung 3 kurangi 1 dikali beda. Bingung nggak? Itu kok N-nya bisa jadi 3? Karena U3 berarti nilai N-nya diganti sama 3. Setiap yang ada N ya kita ganti sama 3. Bingung nggak? Oke, U3-nya berapa? 7. 7 sama dengan A ditambah 3 kurangi 1, 2 dikalikan B, 2B. Bingung nggak? Enggak. Sekarang kita punya U8. U8 berapa katanya? Katanya 17. Berarti kalau U8 sama dengan A ditambah tambah berapa? 8 kurangi 1 dikali beda. Bingung nggak? Tulisan saya bagus ya kalau pelan-pelan nulisnya ya. Selama ini saya buruan ya kan. U8-nya berapa? U8-nya 17. 17 sama dengan A ditambah
8 kurangi 1. Tuh. Nah, bingung 7. bingung nggak nih? Bingung nggak? Enggak. Enggak. Sekarang ada A sama B, nggak ketahuan nilainya. Ada 2 persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ada 2 persamaan gitu kan. Ada 2 variabel ya. Kita pernah bahas apa itu persamaan, yaitu fungsi kemarin. Kita pernah bahas variabel. Variabel itu huruf. Kalau ada 2 persamaan 2 huruf, nah maka kita bisa kita eliminasi. Perhatikan baik-baik. Kita mau ngilangin A. Kok ngilangin A biar gampang? Berarti di sini 7 sama dengan A tambah 2B. Di sisi lain kita punya 17 sama dengan A ditambah 7B. Bingung nggak? Bingung nggak nih? Bingung. 7-nya tinggal ke bawahin. 17-nya tinggal ke bawahin. Bingung nggak? Nggak bingung? 11 bukan 7. Apa? 11. Oke. Nah, eliminasi itu kemarin kalau Mas ingat di hari Jumat atau Kamis atau Rabu, saya lupa. Eliminasi itu intinya mengurangi, menghilangkan. Yang kita hilangkan A. Kenapa A? Karena A-nya di depannya atau koefisiennya itu 1, yang di bawah juga 1. Kalau ini nggak akan hilang yang B. Jadi kita yang A saja, kita kurangin. Nah, kalau kita kurangin 7 kurangi 17. 10. Min 10. A dikurangi A. A kurangi A. A kurangi A. Berapa A dikurangi A? Habis ya. Halo, halo. Halo, kedengeran suara saya? Halo, halo. Halo, kedengeran? Dengaran. Oke. A dikurangi A. A kurangi A ya habis. 0. Jadi nggak usah ditulis. 2B kurangi 7B. B kurangi 7B min 5. Min 5B. Berarti B-nya berapa tuh? Berarti B-nya berapa? B-nya berapa? B-nya 2. B-nya 2. Oke, makin bagus. Terus A-nya gimana? A-nya berapa? Ya udah, kalau A-nya kita tinggal substitusi aja kemana? Ke sini aja. Kita punya 7 sama dengan A ditambah 2B. 7 sama dengan A ditambah 2. B-nya tadi berapa? 2. 2B berarti 2. B-nya kita ganti 2. 2 kali 2, 4. Berarti 7 sama dengan A tambah 4. Berarti A-nya berapa? A-nya 3. 3. Bingung nggak sampai sini? Tapi kayak itu aku bener jawabnya 2. B-nya itu 2. Yang mana? Ini? Yang 2. Iya benar. Sebentar. Lah, nggak tahu kenapa dia bisa benar. Berarti kan ini kan gini. Yang pindah ruas kan min 5. Min 10 dibagi min 5 sama dengan B. Ya nggak? Supaya tinggal B dibagi min 5. Supaya tinggal B. Kalau kanan dibagi min 5, ya kiri dibagi min 5. Betul nggak? Lupa lagi. Tapi dia betul. Iya. Iya. Oh ya. Pindah ruas. Kan min 5 itu kan dibagi 5. Dibagi min 5.
Terus kan min 10 dibagi 5 jadi kan 2. Iya, betul. Oh, dia lebih senang pakai kayak boleh. Udah, ada yang tanya lagi nggak nih? Oke. Jadi penting kan pindah ruas? Ya. Atau pembagian seperti tadi. Nah, sekarang kita mau pakai yang ini aja nih. Berarti yang ditanya itu jumlah 24 suku pertama. Berarti S24 sama dengan 24 per 2. 2 tadi A-nya 3. 2 dikali 3 ditambah N-nya ke 24 kurangi 1. B-nya 2. Jadi gimana udah gini? 2 dikali 3. Nah, oh ya, 23 ini betul. Ini 24 bagi 2. Terus dulu aja 24 bagi 2. Langsung aja 24 bagi 2 berapa? Kan gampang, 12. 12 dalam kurung 2 kali 3? 6. Ditambah 24 kurangi 1? 23 kali 2? 23 kali 2, 46. Berarti 12 dikali berapa? Kali 52. Berapa tuh? Banyak lah. 624. Kok 624 ya? Karena 2 kali 2 udah 4. Belakangnya 4. Yang ada lagi yang belakangnya 4 selain D. 24 ya nggak mungkin lah 24. Iya nggak? Oke. Bingung nggak? Sedikit. Sedikit. Tapi ya maksudnya ngerti kan. Cuman ya harus begitu gitu loh urutannya sebanyak itu gitu kan. Oke. Nah, itu tadi dengan cara eliminasi. Makanya kemarin eliminasi saya ajarkan. Mana tadi soalnya? Oh, ketutupan nama ini. Ini sama yang tadi. Oh, tapi ini deretnya beda. Oke. Pokoknya kalau ada yang sama-sama gitu saya nggak bahas lagi ya. Karena kita masuk ke salah satu bagian tersulit dan salah satu bagian dasar dari suatu persamaan. Hari ini insya Allah masuk itu lumayan deh pokoknya. Dan itu keluar terus, kelas 10 keluar, kelas 11 keluar nantinya gitu ya. Setelah ini. Oke. Suku pertama nah ini diketahui, jadi kita gini. Ini mah gampang. Enggak deng, ya gampang sih. Gampang ini mah. Suku pertama suatu B. Oke, yang ditanya apa? Apa? Di soal ini yang ditanya. Yang ditanya Apa simbolnya? Yang ditanya suku pertama. Suku pertama itu apa? Simbol suku pertama. Suku pertama. Simbolnya A. Yang ditanya itu A. Itu A. A-nya berapa sih? A-nya berapa kalau R-nya min 1/2. Sedangkan U7? 1/8. Oke. Nah, ini deret geometri. Apa rumus UN? Suku ke-7. Apa rumus UN? Deret geometri? Yang tadi. Yang tadi mah aritmatika. Ini geometri. Apa rumusnya?
Rumus geometri. UN geometri. Apa? A dikali R. A dikali R pangkat N min 1. Nggak nemu. Geometri. Oh iya. Ada nggak? Ada. Nah, ini. Ditanya berapa? A. Yang diketahui U7. Oh, berarti kita ganti U7 sama dengan A. R-nya? R-nya min setengah. 7 min 1. Bingung nggak tuh? Bingung nggak? Enggak. Oke. R-nya berapa? R-nya 1/2. Nah, min 1/2. Maka R ini kita ganti dengan min 1/2. Bingung nggak? Apa? R kita ganti karena R-nya min 1/2 ya kita ganti jadi min 1/2. Sekarang N min 1. N-nya tadi berapa? Yang diketahui U7. Berarti N-nya 7. Kalau U8 ya berarti 8 min 1. U9 ya berarti 9 min 1. Bingung nggak? Nah, udah. U7-nya berapa? Katanya U7-nya 1/8. Berarti 1/8 sama dengan A dikali min 1/2 pangkat 6. Bingung nggak? Emang pangkat 6. Apa? Pangkat 6. 7 kurangi 1 berapa? 7. Kurangi 1. Iya. 6 kan? Bingung nggak sampai sini? 1/8 sama dengan A. Berarti kan positif ya. Kenapa? Karena kalau negatif dipangkatkan genap ya positif. Dikali sebanyak 6 kali. Bingung nggak? 2 gapat mana? Bingung nggak? Negatifnya nggak usah karena pangkat genap. Kalau pangkat genap berarti dia positif. Jadi nggak saya tulis. Nah, berarti 1/8 sama dengan A dikali 1/2 kali 2, 4 kali 2, 8, 16, 32. 32 kali 2, 64. Jadi A-nya gimana nyarinya kalau kayak gitu? Nggak tahu. Ya kita kali silang aja. 64 berarti 1 dikali 64. Satunya ke kiri jadi ke atas. 8-nya biarin. Di sini A dikali 1 tinggal. Bingung nggak? Enggak. 64 bagi 8? 64 bagi 8. Ayo perkalian lebih dari 5. Yang waktu itu awal ketemu saya suruh apalin. Apa Pak? 6 berapa? 64 dibagi 8. 4 dibagi 8. 8. 8. Nah, jadi A-nya 8. Tapi kan tadi di situ jawabannya D min 8. Iya dah.
Ada yang salah nggak ini tapi? Enggak, di tuan Bapak. Di kuncinya ya? Oh iya ya. Salah berarti harusnya Bogor. Ya udah nanti saya perbaiki. Tapi dia kan A. Jadi nggak apa-apa lah ya. Nanti saya perbaiki. Jadi ini nomor berapa tadi ya? Ini saya perbaiki. Nomor 4 ya. Nomor 4. Oke, nomor 4 harusnya Bogor. Oke, ada yang tanyain nggak? Enggak. Nah, ini mirip. Oh, oke. Ini terakhir nih. Ya, saya hanya akan bahas sampai nomor 5 aja. Yang lainnya, Udah, soal kenapa? cerita enggak? Oke, kelihatan di sini? Yang ditanya apa? Rasio. Rasio itu apa simbolnya? Simbolnya rasio itu R. R-nya berapa sih gitu loh. U-nya berapa? U2-nya. Di soal ada nih. U2-nya berapa? U2-nya 8. U2-nya 8. Sedangkan U8 1/8. 1/8. Nah, ini deret apa nih? Deret apa ini? Geometri. Geometri. Kalau deret geometri berarti UN apa rumus UN? N R A, A R, N min 1. Bingung nggak? enggak. Di sini ada U2. U2 sama dengan A, R, 2, min 1. Bingung nggak? U2-nya berapa? 8. Kita ganti. 8 sama dengan A. 2 dikurangi 1? 1. 1. Berarti R 1. R pangkat 1 ya udah, nggak usah ditulis pangkatnya. Jadi kalau pangkat 1, koefisiennya 1, itu nggak usah ditulis, biarin aja udah begitu. Nah, sekarang di sisi lain kita punya U8. U8 sama dengan A, R, 8, min 1. Bingung nggak? U8-nya berapa? 8. Nah, bingung nggak? Enggak. Oke, nah sekarang ini ada 2 persamaan, 2 variabel. Bedanya di sini dikalikan, bukan dijumlah. Kalau kayak gini, biar gampang kita bagi aja. Maksudnya Pak, yang mana boleh, yang ini dibagi ini boleh. Misalnya gini, 1/8. Ya, 1/8 bagi 1/8 sama dengan A R pangkat 7 dibagi 8 sama dengan A dikali R. Bingung nggak? Bingung nggak sampai sini? A dikali R. Ya.
Jadi ini sebelah kanan dibagi ini. Kenapa harus dibagi? Oke. A dibagi A, Habis. habis. Jadi 1. R pangkat 7 dibagi R. Habis. R pangkat 7 dibagi R. 1. Jadinya R pangkat 6. Oh. Ya, kalau R pangkat 5 dibagi R, ya R pangkat 4. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2, ya R pangkat 3. Jadi kalau pembagian pangkat dikurangin pangkatnya. Jadi pengurangan. Oke. Nah, 1/8 dibagi 8. 8. 1/8. Dibagi 8. 2. Berapa? 1/8 dibagi 8. Berapa? 1. Nah, 1/8 itu kan 8 itu sama 8/1. Jadi kalau 1/8 dibagi 8/1 dikali dibalik. 8/1 kalau dibalik jadi 1/8. Jadinya 1/64. Jadi 1/8 dibagi 8 ya 1/64. Jadinya gimana? R-nya itu berarti angka berapa yang dikalikan ya. Angkanya ada 6 dikalikan hasilnya 64. 64. Gimana tuh nyarinya? Waduh. Nah, ditulisnya seperti ini. Pak, Ya. Kenapa? nanti jam 10 selesainya ya, Pak? Iya, kan kita tadi 8:30. Insya Allah jam segitu. Oke. Nah, ini jawabannya loh kok nggak ada? Yang ditanya apa? Rasio ya? Kok gimana sih Pak soalnya? Iya ya. Jawabannya harusnya 1/2. Rasionya. Ya. Ya nggak ada. Salah ini. Oke lah. Nah ini jawabannya harusnya. Nah tapi nggak ada lagi di sini. Oke, ada yang tanyain nggak? Ini waktu itu, waktu aku ngerjain, aku jawabnya tuh kenapa D2? Karena nggak ada 1/8. Nggak ada Nggak 1/2. Karena nggak ada 1/2. Oke lah, boleh, boleh. Oke. Ada yang tanyain nggak? Oh, cuma satu lagi dia. Ini sama sama yang tadi. Oke ya. Oke, kita dari yang ulang. Ini paham betul, 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 betul. Paham. Ya. Tentang apa sih garis lurus? Nanti ada parabola, nanti ada elips, ada lingkaran di SMA. Nah, dan semua persamaan tadi itu biasanya melibatkan namanya persamaan garis lurus. Ya, atau disingkat PGL kita, persamaan garis lurus. Yang namanya garis lurus pasti bentuknya pasti lurus. Bisa lurus begini, bisa lurus begini gitu ya. Pokoknya dia pasti lurus. Nggak mungkin tiba-tiba bentuknya parabola gitu ya, nggak mungkin. Nah, ini namanya persamaan garis lurus. Jadi bebas, yang penting bentuknya lurus. Oke? Pak. Ya. Izin ke kamar mandi, Pak. Oke. Ini apa ya, kok error sih?
kemiringan suatu garis. Oke? Nah, atau nanti ada ini nanti aja pas di rumus saya terangkan. Gradien disimbolkan dengan huruf M. Nah, gradien itu nanti disininya huruf M. Nah, itu gradien. Tapi nanti ya kita lihat. Nah, bagaimana cara menentukan gradien? Oke, perhatikan baik-baik ini. Paling penting dan mungkin ini harus dihafalkan nantinya. Ya, satu titik masuk ini yang satu nih. Kita udah belajar koordinat kartesius. Oke. Titik pusat, yang di mana titik pusat? 0,0 di sini ya. Ceritanya. Nah, begini. Ini ceritanya misalnya 4, ini 3. Berarti titik di sini nih. Berapa koma berapa? Diagram kartesius kemarin berapa koma berapa itu? Ya. 4,3. Ya, jadi ini 4,3. Nah, kalau dia melalui titik pusat dan satu titik ini nomor 1, maka gradiennya kemiringannya berapa ya? Kemiringan cuman ya per X, artinya cuman 3 dibagi 4. Inilah gradiennya. Bingung nggak? Bingung nggak? Berarti berapa kemiringannya? Berarti berapa gradiennya? Ya cuman ya dibagi X. Artinya ya cuman 3 dibagi 4. Itulah gradiennya. Halo? Bingung nggak? Ada yang tanyain nggak? Jadi gradiennya 3/4. 3/4. Iya. Jadi dibagi tuh. Ya, jadi berapa gradiennya? Berapa kemiringannya? Ya kemiringannya ya 3/4 gitu. Jangan bilang berapa kemiringannya? Ya itu miring banget lah. Ya itu mah nggak begitu miring lah. Nggak boleh gitu. Harus dinyatakan dalam gradien. Dan gradiennya kalau melalui 0,0 dia 3/4 atau Y per X. Ada yang ditanyain nggak? Udah. Kan kalau misalnya yang kemarin itu kan dihitungnya dari X-nya X, Y. Iya. Kalau ini Y per X gitu ya. Ditulisnya tetap X, Y, tapi rumusnya mencari gradien Y per X. Rumusnya Y per X nih rumusnya. Tapi tetap ditulisnya X, Y. Mencari rumusnya Y per X ya. Bentar ya Pak. Iya. Pak, udah Pak. Udah. Memang ngapain Pak kesini Pak? Itu apa?
agak-agak ini pennya agak-agak lambat. Saya mau supaya cepat lagi gimana gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat kondisi nomor 2 mencari gradiennya melalui 2 titik ya, tapi tidak melalui 0,0 maka mencari gradiennya seperti ini. Gimana lagi tuh, Pak? Misal ya. Nah, ini misalnya. Ini misalnya 4, 2. Ini misalnya 8, jangan 8 deh. Oh ya nggak apa-apa lah. 8, 5, bagusnya sih 4. Kalau nggak 8, 6. Di sini berarti berapa koma berapa? 4,2. 4,2. Di sini? Itu 8,6. 8,6. Berarti berapa gradiennya? Gradiennya rumus ini. Kenapa? Karena dia melewati 2 buah titik. Nah, anggap yang ini titik A, anggap yang ini titik B. Boleh dibalik nggak? Ini A boleh. Ya, tidak masalah. Cuman ya kita anggap sesuai aja dulu. Berarti gradiennya Y2, ini kita, berarti ini kita anggap 2-nya. Boleh nggak Pak ini 2-nya? Boleh, itu bebas ya. Jadi kalau ini kita anggap 2, berarti 6 dikurangin 2 per 8 dikurangin 4. Bingung nggak? 6 dikurangin 2, artinya ini Y dikurangin Y. Y yang kedua dikurangin Y yang pertama, X yang kedua dikurangi X yang pertama. Ini Y1-nya, ini Y2-nya. Y2 kurangi Y1. Tuh, Y2 kurangi Y1. Ya. Dibagi X2 ya. Dikurangi X1, dikurangi X1. Oke, bingung nggak sampai sini? Jadi 4 per 4. Oh, 1. Gitu ya. Saya mau kebalik. Mau kebalik. Gimana kebalik maksudnya? Saya mau nyari gradiennya. Ini jadi yang 1. Boleh. 2 kurangin 6. Karena 2 kurangin 6, ya maka di bawahnya 4 dikurangin 8. Jadinya min 4. Sama aja. Iya. Min 4 per min 4. Nah, jadi bebas. Yang penting jangan ini dikurangin ini, ini dikurangin ini. Jadi pokoknya yang Y2 yang mana kita tentukan dari awal. Berarti itu jadi X2, Y2. Yang lainnya berarti X1, Y1. Oke, ada yang tanyain enggak nih? Ini kondisi nomor 2. Ada yang tanyain enggak? Ya. Sekarang bagaimana kalau kondisi nomor 3? Kita punya persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Atau AX plus BY. Oke, maka gradiennya seperti ini. Maksudnya gimana Pak? Saya punya misalnya 2X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0. Ya, karena secara umum ini AX plus BY plus C itu ini. Ini AX, BY, ini C. Berarti A-nya berapa? A-nya 2. Bingung nggak? B-nya berapa? 4. Lah itu bisa jawab, tapi A-nya 2 bingung. Tapi B-nya 4 kenapa jawab? Mungkin 2 kali 2, 4 kali 4. Oh, bukan. Yang
di depan X atau koefisien dari X kita sebut namanya A. Di depan X-nya angka berapa? 2. Oh, berarti ya A-nya 2. Depan Y-nya atau koefisien Y-nya angka 4. Oh, berarti B-nya 4. Berarti C-nya? Oh, C-nya ya 10. Bingung nggak? Misal ya. Berarti kita pikir itu C-nya itu kan sama dengan 0. Apapun kiri kalau persamaan di sebelah kanannya pasti jadi sama dengan 0. Apapun itu. Nggak mungkin nggak mungkin. Kita coba nih, misalnya nih. X tambah X. Misalnya 5X tambah Y ditambah 6 sama dengan 0. Min 6 deh. Berarti A-nya berapa? 5. A-nya 5. Berarti B-nya Y. B-nya nggak ada, nggak boleh. B itu angka di depan Y. B itu koefisien dari Y. Berapa tuh? 1. C-nya? Sama dengan min 1 min A per B. Berarti kalau itu min 2 per B-nya 4. Oh, berarti M-nya min setengah. Bingung nggak? Oh. Berarti gradien yang kedua apa nih? Gradien yang kedua di min 5 per 1. Jadinya min 5. Iya. Bingung nggak? Jika ada suatu persamaan garis Y sama dengan jangan 5 deh. Y sama dengan 3X plus 10. Ya. Maka gradien. Ya koefisien dari X. Ya langsung 3. Bingung nggak? Berarti gimana maksudnya? Lihat deh. Ini kan Y sama dengan MX plus C. Betul? Ini udah Y sama dengan 3X plus 10. Oh, berarti MX berarti ini M-nya. M kali X, M-nya 3. Plus C, C-nya berarti 10. Oh iya. Jadi istilahnya dengan model yang mirip atau sama gitu ya. Ya sama juga dia nilainya posisinya di masing-masing. Tapi Pak, saya punya misalnya 2Y sama dengan 10X plus 6. Gradiennya berapa? Gradiennya 20. Tetot. 5. Kenapa 5? Mungkin 10 bagi 2. Oke, betul ya. Kenapa? Karena kita harus Y-nya tuh sendirian, harus 1. Koefisien depannya, nggak boleh 2, nggak boleh apapun. Ini 2, ya udah. Kalau itu 2 dibagi 2. Kalau dibagi 2, maka semua ruas harus dibagi 2. Ya, kalau semua ruas dibagi 2, 2 bagi 2, 1. Oh, tinggal Y. 10X bagi 2, oh berarti 5X. 6 dibagi 2, 3. Kenapa? Yang 6 itu enggak ditulis kan? Berarti hasil tetap M-nya itu tetap 5 kan? Iya, nggak penting, tapi buat belajar jadi M-nya berapa? M-nya jadi 5, berarti C-nya konstantanya 3. Konstantanya jadi nggak 6, enggak kan dibagi 2 semua. Nah, jadi begitu, bingung nggak? Terakhir, bukan terakhir masih banyak ini. Di tingkat SMP. Nah, bagaimana kalau
kita punya bentuknya kayak gini. Ada garis, ada grafik gitu. Nah, misalnya begini. Ini misalnya berapa ini? Ini misalnya 6 aja ya. Ini misalnya 5. Oh, berarti gradiennya min B per A. Berarti min 6 min 6 per 5. Bingung nggak? oh. Itu B-nya dulu ya baru A-nya. Iya. Y-nya dulu baru X. Betul, kayak tadi kan Y-nya baru X. Ini juga Y-nya dulu dibagi X. Oke, ada yang tanyain nggak? Nggak ada. Bagaimana kalau seperti ini sama pokoknya Y dibagi X. Nggak usah bingung ya. Ini ya udah saya taruh dulu deh. Pokoknya Y dibagi X. Maaf dari keluar. Keluar dari itunya. Iya. Google Meet-nya. Iya. Nah, tapi cepet amat login lagi. Login. Emang boleh secepat itu? Lah, kan Oh, Gesit mah merek motor listrik, Gesit. nggak tahu. Iyalah pasti nggak tahu orang yang yang lihat TikTok kan aja, lihat sosial media tiap hari aja nggak tahu, apalagi yang di pondok gitu kan. Kok Bapak tahu? Ya karena saya dulu nyari motor listrik, saya searching, ketemu ada namanya Gesit. Gesit pakai S. Gesit. Oke, nah kalau kayak gini, kok sama sih saya ngikut maksudnya misalnya ini. Misalnya ini 7. Ini misalnya 3, misal ya. Berarti gradiennya 7 per 3. 7 per 3. Ini minnya Pak. Apa? Ini kok nggak ada minnya? Nggak ada, aduh panjang. Tapi sebetulnya gini. Ya. Jadi gini, lihat perhatikan baik-baik. Ini miringnya kemana? Miringnya ke kiri. Miringnya ke kiri. Jadi gini, dia begini ya. Iya. Kalau yang tadi miringnya ke kanan, jadi kalikan. Ini begini, kalau yang tadi dia begini, ya kan? Nah, kalau begini dia ada minnya. Ya, jadi kalau kayak gini dia plus, kalau kayak gini dia min. Dapat dari mana, Pak? Itu nanti panjang. Yang penting begitu dulu. Walaupun mungkin buat orang-orang thinking penasaran, tapi masalahnya kita kan targetnya sebetulnya 1 kali pertemuan 1 bab gitu ya. Jadi nantilah. Ini tuh gampang kalau paham banget. Gampang kalau paham. Cuman untuk paham banget biasanya saya ngajarin ini bisa berkali-kali pertemuannya. Dan di sekolah pun sama. Jadi untuk saat ini pokoknya kalau miring dia ke kanan, miring dari atas ke bawah, kiri atas ke bawah kanan gitu ya, dia min. Tapi kalau dari kiri ke kanan atas berarti dia plus. Ya sebetulnya kalau di grafik pada ekonomi, oh ini tuh bagus, mengalami peningkatan. Kalau ini mengalami penurunan karena awalnya di atas kemudian turun. Kalau tadi ini awalnya di bawah kemudian naik. Nah, itu biasanya. Oke. Oh, ini sebetulnya masih banyak ya, cuman dia dipotong dulu untuk memudahkan tuh. Ada kedudukan garis ya. Ini dipotong dulu.
dua buah titik. Di sini cuma titik dan pusat. Satu titik dan pusat. Oh, berarti yang ini. Bingung nggak? Jadi pas begitu ya. Tapi Pak nanti gimana sebetulnya ada konsep dasarnya cuman panjang banget deh. Udah ya, yang penting 1 sampai 5 ini dikuasai deh. Jadi konsepnya baru nanti di SMA mungkin baru dapat gitu ya. Oke, konsep yang benar-benar sampai dasar kan makin tinggi, sekolah kan makin dapat tuh konsepnya. Misalnya kita ngambil jurusan matematika, ada tuh kenapa pangkat kayak gitu, kenapa wah itu ada lagi gitu ya. Nah, jadi nomor 1 gradiennya berapa? 7 per 5. Oke. Nah, nomor 2 pakai yang mana nih? Ini pakai yang kedua. Pakai yang kedua berapa? Berarti 7. Salah. Ya 7 dikurang 5. 7 dikurang 5. Dibagi 3 kurangin 2. Dibagi 3 dibagi 3 dibagi bagi 2 dibagi min 3. Kan min. Oh iya. Oh iya. Kalian. Oke. Dikurang 3. Dikurangin 2. Kurangi 2. Jadinya? Jadinya 2 per 1. Enak aja. Iyalah kan min ketemu min. Itu mah kalau dikali, min ketemu min plus. Ini mah kita punya utang 3. Utang lagi 2. Jadi berapa? Berarti min 1. Masa min 1? Udah kenceng salah lagi. Min 5. Min 5. Bingung nggak? Ngerti gak ngerti? Ngerti, oke. Jadi hasilnya berapa, Pak? Oh, hasilnya ya segini, min 2/5. Udah Pak, udah. Nggak usah dijadiin desimal di sini mah. Bingung nggak?
Nilainya Y sama dengan 8X dibagi 5. Ya, tapi kalaupun tetap tahan nggak apa-apa. Jadi hadiahnya 85 gitu aja udah. Bisa gitu. Itu nggak apa-apa. Oh, Mau jadiin 1,6 boleh. Cuman biasanya di soal bentuknya dalam bentuk pecahan. Oke? Jadi itu tuh bukan hasil dari 8 bukan hasil dari 8 bagi 5 ya, Pak? Bukan, ini cuma nyari kemiringannya berapa sih? Ya gitu doang. Ya. Enak dong, Pak. Iya, selama kita 1 sampai 5 menguasai, insya Allah enak. Tapi kalau kita, aduh, pokoknya saya nemuin anak yang asal gitu ya. Segitu dia belajar gitu kan dari SD kata dia. Tapi kan ketemu saya baru di SMP kan, kelas 8. Waduh, saya bilang ini enggak. Harus dari awal. Ya udah, saya tenangin dari awal. Terus kata kata ibunya, "Mas, kok ini anaknya malah belajar dari awal?"